Hai semua, salam dan bahagia. Saya Abdul Khalik. Sebagai seorang guru, saya mendambakan murid saya yang cerdas dan kreatif dan tentu saja beriman dan memiliki akhlak yang baik. Namun kendala yang utama yang saya temui adalah minat murid untuk membaca sangat rendah. Mungkin karena kami sebagai guru tidak memberikan kesempatan pada murid berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Atau mungkin passion murid sudah terbentuk sejak dini untuk tidak menyukai pembelajaran. Oleh karena itu, saya berupaya untuk meningkatkan minat belajarnya, salah satunya dengan meningkatkan minat membaca. Saya beranggapan bahwa membaca adalah satu hal dasar menuju pembelajaran yang berkualitas. Apalah arti belajar jika tidak membaca? Apalagi dengan situasi sekolah saat ini, di mana rapor pendidikan menunjukkan nilai literasi kami hanya sedikit di atas rata-rata kabupaten. Sungguh menyedihkan, bukan? Memang di sekolah kami sudah ada kegiatan literasi. Namun sepanjang pengamatan saya, murid-murid hanya membolak-balikan buku. Ada yang lebih senang bercanda bersama teman-temannya, ada yang sibuk dengan HP-nya, dan ada yang sedang mengerjakan tugas. Mencontek temannya mungkin. Oleh karena itu, saya merasa ada yang harus dibenahi dari praktek baik yang sudah dibuat itu. Dan saya harus menggunakan murid sebagai agensi pada program ini agar perubahan bisa tepat dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan langkah manajemen perubahan Bagja, saya mulai mengemukakan ide perubahan yang akan saya buat agar kegiatan literasi lebih bermakna dan menjadi tepat sasaran. Langkah pertama yang saya buat adalah mempertanyakan atau membuat pertanyaan, bagaimana kita dapat meningkatkan minat membaca murid sekaligus mengembangkan pola pikir dan emosi yang positif. Pada langkah ini, saya mencoba mendiskusikan hal ini kepada kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid. Kepada kepala sekolah saya mendiskusikan apa yang saya lihat dan harapan saya seperti apa. Demikian juga dengan rekan guru. Saya coba menggali apakah yang mereka rasakan sama dengan yang saya rasakan. Lalu dengan murid, saya berupaya untuk menggali suara-suara murid lewat diskusi dengan perwakilan murid yang ada. Jadi kira begitu ya. Untuk sementara dia saya punya kesimpulan itu satu, bukan terganggu, nyamping rendah sekali. Siapkan mereka di situ, KDRT dengan KDRT-nya. KDRT dalam habis, Pak. Baik, saya kira terima kasih banyak atas waktunya. Nanti besok saya siapkan perlawanan Pada proses ini, saya menemukan bahwa bentuk literasi yang dibuat selama ini tidak efektif. Sebagaimana yang disampaikan oleh para guru piket yang merasa bahwa murid-murid tidak membaca buku secara baik, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol dari membaca. Untuk mengetahui secara jelas, saya berbicara dengan murid untuk mendengarkan suara-suara murid. Saat saya mendengarkan, saya memahami bahwa apa yang kami lakukan selama ini tidak disukai murid. Mulai buku bacaan yang tidak menarik, situasi yang kurang mendukung, circle murid yang kurang bagus, sehingga harus ada ide fresh yang harus dipikirkan ke depan. Saya sangat bahagia selain mengetahui bahwa penyebab tidak efektifnya kegiatan literasi yang sudah kami lakukan, dan lebih bahagia lagi murid berani mengungkapkan ide untuk lebih mengefektifkan kegiatan literasi tersebut. 3 hal pokok yang menjadi permasalahan adalah jenis buku, suasana, dan kurangnya tantangan pada kegiatan literasi. Kedepan, sepertinya literasi harus berfokus pada 3 hal tersebut agar murid berminat untuk membaca dan program literasi menjadi lebih baik. Pada langkah berikutnya adalah mengambil pelajaran. Pada bagian ini, perubahan sudah dimulai dengan mendiskusikan 3 hal pokok itu secara intensif. Kegiatan ini dilakukan melalui rapat, survei murid, dan orang tua untuk mengatur sebuah strategi yang baik agar terjadi peningkatan minat baca murid pada kegiatan literasi. Pada bagian ini, kami lebih intensif untuk menggali hal-hal baik yang terus diterapkan dan bagaimana upaya penerapannya, sehingga
Selain dengan guru dan murid, pada bagian ini kami melibatkan orang tua agar dapat berperan serta dalam kegiatan ini. Proses ambil pelajaran, kami menemukan bahwa orang tua siap bersama kami untuk membantu murid-murid untuk gemar membaca. Sebagian besar orang tua bersedia membiayai pemilihan buku yang baik untuk anak-anak mereka. Buku ini nanti menjadi aset kegiatan ini selanjutnya, karena masing-masing murid akan belajar berbagi atau bertukar bacaan dengan temannya yang lain, yang tentu saja melalui kesepakatan mereka masing-masing. Hasil survei bersama murid menunjukkan bahwa murid mendukung kegiatan ini, asalkan tidak terlalu dibebani waktu dan lokasi atau suasana bacanya, sehingga termasuk di dalamnya adalah jenis bacaan. Murid diberi kebebasan untuk membaca dengan waktu dan suasana yang diinginkan, serta jenis bacanya disesuaikan dengan atensi atau minat murid masing-masing. Rapat bersama guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah juga bersepakat untuk melaksanakan literasi yang demikian. Sebagaimana suara murid yang kita dengarkan, pengawas menekankan akan produk atau hasil yang bisa dilaksanakan murid sebagai bentuk luaran dari program literasi. Kami mendiskusikan luaran akhir dari kegiatan ini adalah murid membuat resensi sederhana terkait buku bacanya, membuat catatan-catatan hal yang disukai dan tidak disukai, apa yang paling menarik dan berkesan, serta pelajaran apa yang bisa ia dapatkan dari membaca buku tersebut. Kami berharap dengan kegiatan tersebut, pola pikir dan emosi murid dapat berkembang baik. Membaca buku dengan muatan positif akan mengembangkan pola pikir murid dan emosi ke murid ke arah yang positif. Tentu saja peran guru dalam mendampingi dan menyeleksi bacaan juga menjadi penting. Selain itu, di setiap akhir pekan, murid melaksanakan kegiatan saling bercerita tentang bacanya kepada murid lain, sehingga terbentuk komunitas literasi yang lebih besar, lebih kompak, dan lebih kuat. Kegiatan kelompok ini diharapkan murid bisa berbagi pengalaman bacanya kepada murid lain. Saya bahagia bahwa program yang tadinya menimbulkan kerisauan mendapatkan jalan keluar. Kita tidak perlu bekerja lebih keras jika kita dapat berpikir dan bekerja sama atau kolaborasi, terutama berkolaborasi dengan murid sebagai bagian yang terpenting dari program ini. Semoga langkah awal perubahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya sadar tidak semua rencana bisa berjalan dengan baik. Kemauan keras kita menjadi faktor penting untuk kesuksesan rencana itu. Terlebih lagi niat. Jika kita memang berniat mengembangkan murid, berpihak pada murid, maka rencana itu akan semakin baik. Saya Abdul Khalik. Salam dan bahagia.